wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tapi jujur ya, ketika saya bilang assalamualaikum itu hanya ibu-ibu aja, yang bapak-bapak, para alim, kiai-kiai, ustadz sama sekali tidak berteriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya tidak perlu terjemahkan atau pakai bahasa-bahasa lain lagi, cukup. Karena Tuhan kita satu, agama kita satu, tempat beribadah kita berbeda. Atau ada dua Tuhan kita? Allah kita dua nggak? Agama kita dua nggak? Tempat ibadah kita berbeda. Jadi kalau ada yang bilang agama kita berbeda, jangan percaya. Karena kita berasal dari Allah. Kemudian ciptakan yang namanya Nabi Adam dan Hawa. Setelah itu kita ada. Jadi kalau dibilang agama berbeda, jangan percaya. Rumah tempat ibadah berbeda, kita percaya. Ya, udah kalau begini aman semua. Nggak ada yang ribut-ribut. Baik, terima kasih. Saya sapa dulu. Biasanya para pemimpin, termasuk tokoh agama, tokoh politik, itu sapanya laki-laki lebih dulu. Tokoh-tokoh utama lebih dulu, pemimpin lebih dulu. Kalau saya kan pembela kemanusiaan, jadi ibu-ibu dulu. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu muslimah yang saya hormati, saya kasihi, tapi saya tidak cintai. Nanti bahaya kalau saya bilang cintai. Ya, terima kasih. Setelah saya diberi kesempatan untuk hadir di sini, ibu-ibu, adik-adik sekalian, ya siswa, murid, pondok pesantren, mama-mama, mak-mak, saya hormati, yang saya kasihi, yang saya muliakan, dan saya agungkan. Dan sebagai tim sukses Allah, tim sukses itu bapak-bapak itu, benar nggak? Jangan tim sukses presiden aja, tim sukses Allah itu. Yang saya hormati Bapak, tunggu, saya jangan sampai saya salah. Yang sangat berbahaya itu kalau sebut nama salah. Itu kita menentang orang tua. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Kiai Haji Deden, tuan rumah. Pandai khotbah. Bisa sedikit mengganggu juga, makanya saya jawab. Agama kita satu, tempat ibadah berbeda. Itu saya jawab khotbahnya Kiai Deden.
Kita sama-sama pintar, Pak. Hanya saya sudah tahu teologi, saya nggak tahu. Yang saya hormati, saya muliakan Kiai Abdul Halim. Yang saya hormati Abdul Halim. Yang saya hormati Kiai Haji Abdul Halim juga. Cecep. Cecep. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, dan saya membayangkan jadi presiden suatu saat. Bapak Jenderal TNI Angkatan Darat Purnawirawan Gatot Nurmantio. Gelar-gelarnya saya tidak sebut, saya nanti takut kalau saya salah sebut. Sudah pasti punya gelar. Yang saya muliakan, beliau salah satu motor pergerakan perubahan. Beliau negarawan, tokoh bangsa. Jangan selalu kita berpandangan tokoh bangsa itu mereka yang menduduki jabatan. Yang saya hormati, saya muliakan Mayor Jenderal Purnawirawan Ruby, Pak Ruby. Tidak apa-apa. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Baktiar Sansa, kemudian Pak MS Kaban, Pak Said Jindu, Bapak Haji Masati, sastrawan Indonesia, Bapak Has Pohan, Bapak Ubed, Bapak Jos Narang, dan Bapak Dr. Ahmad Yani, Bapak Dr. Said Didu, Bapak Doktor atau Pak Radar Tribaskoro, dan saya banggakan dan saya muliakan. Ini sudah azan ini. Kita berhenti sebentar ya. Berapa menit? 5 menit. Oke. Dan bedeba yang dipertontonkan oleh para penguasa di Republik ini menyebabkan rakyat juga ikut jenuh menyaksikan sandiwara, tingkah laku, pola pemimpin yang ada dalam kekuasaan. Nanti dilihat di titik di mana pemimpin hadir menerkam rakyat. Titik di mana Pancasila dan simbol-simbol negara dipandang sebagai artistik dan simbol saja, tanpa mewujudkan secara nyata dan fakta dan secara substansial. Betul tidak? Pancasila hanya sekedar diucapkan, dibacakan dan dilihat dan dipandang, tapi tidak pernah diwujud nyatakan. Bahkan Pancasila yang menjadi tiang tembok retapan bangsa ini juga justru dihancur leburkan dan dibangun baru dengan diskursus wacana perubahan. Betul tidak? Kita berada di ambang kehancuran. Disparitas timur barat dan tengah, disparitas antara kelompok oligarki dan rakyat, kemiskinan makin hari kian parah, penganggur anak negeri lalu lalang menentang tas, menyeberangi sungai-sungai di Jakarta metropolitan sambil keringat di dalamnya tas permohonan
atau proposal atau lamaran kerja menghadap penguasa yang berada di gedung-gedung pencerahan langit, dilapisi dan dihiasi oleh emas. Betul tidak? Ya, orang-orang anak-anak muda Garut, dia bepergian ke Jakarta menenteng tas, menyeberang jembatan tanpa sungai, mengetuk pintu, tapi pintu-pintu ditutup. Mereka kembali ke kampung halaman mengadu nasib. Semacam itu tidak? Ya, pengangguran menyelimuti seantero negeri. Pengangguran di Indonesia, Jawa Barat ini terbanyak. Jumlah penganggur di Jawa Barat, jumlah angka postulatnya itu tertinggi di Indonesia. Siapa yang bikin pengangguran? Bapak Ibu. Jokowi. Ya, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, dan juga para pejabat yang bedeba. Betul tidak? Oh. Dan para penguasa ekonomi, para pengusaha, oligarki ekonomi yang bedeba. Betul tidak? Oh. Baru dikerangkeng, dijaga, dipagari oleh oligarki hukum sehingga tidak disentuh oleh hukum. Betul tidak? Oh. Dan lalu lintas kejahatannya dilakukan oleh oligarki politik. Ya, begitu, itu satu kesatuan loh. Itu suami, istri, dan anak. Suaminya itu adalah oligarki ekonomi karena uang bisa mengatur semua. Oligarki ekonomi menyiapkan oligarki politik supaya menguasai sumber kekuasaan negara. Baru kejahatannya dilindungi oleh oligarki hukum. Maka ketika ada kasus korupsi, lembaga pemerintahan lain di bawah Presiden Jokowi berteriak juga, biarkan nimbrung urusan dapur orang lain. Ya, itu cenderung menunjukkan bahwa oligarki hukum berkuasa melindungi kepentingan penguasa. Dalam suasana begini, jangan pernah bermimpi rakyat akan bisa keluar tidak terlihat etalase seperti ikan di dalam akuarium. Jangan pernah membayangkan kalian akan bebas. Kalian tetap berada seperti penjara. Bukan hanya penjara, yang penjara Nusa Kambangan itu penjara kecil. Tapi Republik Indonesia hari ini seperti penjara besar. Kita semua dikerangkan seperti ikan di dalam akuarium. Kita bisa memandang semua dinamika kejahatan bangsa, tapi hanya bisa memandang. Kita tidak bisa ucapkan, tidak bisa melawan, tidak bisa memberontak. Betul tidak? Kalau betul, bagaimana cara? Oh, jangan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam suasana seperti begini, Indonesia itu berkah Allah. 17.000 pulau, timur, barat, utara, selatan. Di dalamnya itu sumber daya, di dalam laut itu terdapat sumber daya alam, ikan-ikan yang begitu luar biasa. Dari 4 spot ikan di dunia, 2 spot ikan, sumber ikan terbesar di dunia ada di Republik Indonesia, yaitu Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Di dunia ini cuma 2 ada di Maluku, Indonesia. Kemudian sumber daya alam di dalam tanah, emas, perak, uranium, plutonium, ya, kalifornium, natalisium, ada di dalamnya. Ada.
Nium-nium itu semua ada. Emas, perak, plutonium, uranium, ada semuanya. Ya. Kemudian apa? Di atas tanah. Tadi laut, di dalam tanah. Sekarang di atas sana. Hutan-hutan kita hancur. Sudah gundul. Anda tidak pernah menikmati hutan yang lebat, rimba raya di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di NTT, Maluku dan Papua. Sekarang hutan rimba raya memang ada, yaitu rimba raya Jakarta, ada rimba raya Bandung, rimba raya Yogyakarta, rimba raya Surabaya. Karena apa? Kejahatan sumber daya dalam laut, illegal fishing. Kejahatan sumber daya dalam tanah, illegal mining. Kejahatan sumber daya di atas permukaan bumi, illegal logging, telah diambil, dirampok, dirampas oleh para oligarki, didukung oleh penguasa yang berdebah, dan dikerangkan, dikandangkan, dilindungi oleh penguasa hukum di republik ini. Mereka komprador dengan pemegang uang asing-asing yang masuk. Mereka menjadi pintu-pintu kejahatan di republik ini. Tapi rakyat mengerti, menyaksikan sandiwara para penguasa. Tapi sayang, kita semua ada dalam ikan di dalam akuarium. Pertanyaan saya, bisa nggak kita kasih rusak akuarium supaya kita keluar? Bisa nggak? Serius? Ya, mama bisa nggak? Kalau kampung saya, mama saya itu perintis pasar mama-mama, tidak sekolah. Tapi kalau mama saya yang bilang, tentara dia lawan, polisi lawan, lebih berani. Kalau polisi lagi maju, tentara lagi maju, mama saya buka BH. Kalau dia maju lagi buka celana. Ya, mama saya agak lumayan lebih berani. Kalau di sini saya nggak tahu. Nggak percaya sekarang ini. Nggak percaya, asli ini. Jadi kalau mau ingin kasih pecah ikan akuarium supaya ikan-ikan itu keluar, ya, mama-mama harus berada di beranda depan, garis depan, dalam merobek, dalam merubah kehidupan peradaban yang lebih baik bagi bangsa dan negara, dan menghasilkan pemimpin yang visioner yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari genggaman penjajah. Penjajah ikan-ikan di laut, penjajah sumber daya alam di atas permukaan tanah dan juga di dalam tanah. Kita didukung oleh sumber daya yang luar biasa, tapi kita juga memiliki 4 lintas perdagangan dunia: Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Selat Sunda. Kita memiliki 4 selat. Lintas itu menunjukkan bahwa lintas perdagangan orang melewati Indonesia, lintas perdagangan barang melewati Indonesia, dan lintas perdagangan jasa melewati Indonesia. Artinya apa? Dia tidak hanya numpang lewat di atas laut, di atas udara, tapi juga dia singgah, memotret, mengambil, merampok sumber-sumber yang menjadi warisan anak cucu kalian sekalian. Allahu Akbar. Kalau
Kalau saya ngomong ini bisa sampai besok ini. Betul tidak? Kalau tidak hari ini kapan? Besok kapan? Besok atau besok? Besok atau besok? Besok. Oke. Tapi kan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian tidak bisa semua menjadi pemimpin. Pemimpin itu cuma satu. Rakyat itu banyak. Di atas satu. Jenderal bintang 4 satu. Tidak ada bintang 4, 3, 7, 8 nggak ada. Tapi di bawah banyak. Merubah bangsa ini harus ada yang menuntun dan ada yang dituntun. Tidak boleh semua menginginkan menjadi pemimpin, tapi harus ada yang menginginkan seorang menjadi pemimpin perubahan adalah pemimpi perubahan. Beda. Pemimpi perubahan harus menghasilkan pemimpin perubahan. Ada nggak orangnya? Siapa? Saya ini maaf ya, pendukung semua calon presiden. Karena saya pembela kemanusiaan. Yang penting janjikan saya menuntaskan masalah persoalan ham bangsa. Janjikan saya menuntaskan persoalan kelaparan, persoalan kemiskinan, persoalan buta huruf. Orang yang sakit menderita antri di rumah sakit berjam-jam berhari-hari, ketika disiapkan bangsalnya masih mati di depan rumah sakit. Allahu Akbar. Kalau ada yang janjikan hal-hal elementer tentang bangsa sebagai perwujudan dari sila kelima, maka saya siap mendukung orang itu menjadi presiden. Saya tidak butuh banyak. Yang penting makan, yang penting sehat, yang penting kenyang. Setuju nggak? Kenyang, sehat, dan dunia juga menentukan 3 aspek itu dalam indeks pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan rahim, bukan rahmi. Silaturahmi, rahmi melulu. Silaturahimnya kapan? Lapar ini bisa mati. Jadi 3 ini harus dijanjikan. Hal-hal fundamental yang gagal selama 8 tahun karena membangun gedung-gedung mercusuar, membangun jalan-jalan, jembatan, infrastruktur yang useless, tidak bermanfaat, tapi uang-uang rakyat hanya diperuntukkan bagi oligarki untuk mengelola pembangunan infrastruktur. Tetesan dan titisan ke bawah tidak sampai, menyebabkan kelaparan di Republik ini hampir mencapai 22 juta atau lebih di bangsa ini. Jadi kalau ada yang santing, busung lapar, jangan nanya, karena uang untuk bagi orang-orang kecil dirampok. Betul tidak? Betul tidak? Orang yang bangun infrastruktur, orang bodoh juga bisa bangun. Waktu 2009, ibu saya punya kakak, kampung saya dimekarkan. Yang Freeport itu kampung saya, Intan Jaya. Ya. Om saya yang jadi bupati, saya tunduk seorang pendeta sekolah teologi, nggak pernah sekolah, jadi kepala dinas PU. Om bupati tanya, wah om nggak bisa, itu kan dia nggak sekolah, itu kan sekolah teologi, gimana bisa kepala dinas PU? Saya bilang, jalan Jakarta keliling, Sutioso itu ada 3 gubernur DKI, ini gedung-gedung jembatan tanpa sungai ini dia yang bangun. Itu bangun orang pintar yang bangun. Tidak butuh pemimpin yang pintar dan tidak
infrastruktur. Orang bodoh pun bisa bangun. Yang penting ada uang, ada niat untuk bangun, ada orang-orang pintar di Republik ini, ya bahkan di dunia ini yang bisa bangun gedung-gedung, jembatan-jembatan, jalan-jalan, infrastruktur. Itu tidak perlu dihormati karena memang bangsa baru merdeka itu hal yang sangat elementer dan fundamental adalah membangun infrastruktur sebagai wujud daripada keberadaan sebuah negara. Betul tidak? Kecuali jago kalau Anda memberi kesejahteraan, rakyat kenyang, rakyat pintar, dan rakyat sehat. Hari ini kalian kenyang, pintar, sehat, yang dibantu oleh negara tidak? Tidak atau belum? Kan saya bilang negara. Kalau saya bilang pemerintah, berarti pemerintah tidak hadir, negara hadir. Tapi belum. Nanti. Bahasa Jawa itu mangke. Mangke-mangke boteng kepang. Nanti juga nggak akan sampai kapanpun, nanti aja. Jadi ini sedikit aja. Kalau saya tambah nanti Bapak Ibu pasti bosan. Tidak akan undang saya lagi. Ya, saya kira ini soal-soal serius yang Bapak Ibu sekalian ingat. Hari ini kita semua ada dalam akuarium. Ya, orang-orang di luar negeri sana memotret kita itu seperti akuarium, etalase akuarium. Yang berbicara pun tidak bisa, menyampaikan pikiran juga nggak bisa, susah. Memberikan pendapat juga tidak bisa, berorganisasi tidak bisa. Ya, memberi kritikan, rincian, ratapan, tuntutan, perasaan, kepedihan dari rakyat kepada negara pun dikerangkan. Betul tidak? Karena itu mari kita keluarlah secara bersama-sama, langkah bersama-sama, maju bersama-sama, dan membangun Indonesia yang lebih baik secara bersama-sama. Tepuk tangannya kurang, yang tengah kurang. Kalau sudah tepuk tangan saya duduk, ya. Makasih, terima kasih. Saya singkat saja, terus terang aja saya sudah siapkan bahan yang agak bisa sedikit terganggu dan mengganggu. Tapi itu sudah lebih dari cukup karena intinya di sini aja. Intinya itu kita semua tidak usah ingin jadi pemimpin. Mari kita siapkan satu orang aja. Yang ngapain kita semua, toh di dunia ini jelas kok Tuhan cuma satu. Ya, presiden cuma satu. Bupati di Garut cuma. Kepala desa cuma. Ketua yayasan pesantren cuma. Kalau di masjid sholat imam cuma. Udah. Yang sedang bicara sekarang pembicaranya cuma. Makanan di depan Bapak Ibu cuma. Nggak ada. Udah gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.